Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Saat ini kita akan mengikuti ibadah tengah minggu. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus, jadi siapkan roti tawar dan sirup anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu segala pujian Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan kami mau datang untuk menyembah, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami sebagai tanda kami untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan senap hatimu katakan pujian ini. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita, katakan haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, lebih sungguh lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu
di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami menyembah Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima pujian, oh, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati keindahan-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Oh, haleluya. Mari dengan senap hati, mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu, angkat kedua tanganmu, mari agungkan Dia. Yesus Tuhan, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Oh, haleluya. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat kedua tanganmu. Kami menyembah Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Dengan apa kami balas dan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak, dan permata
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari dengan imanmu katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaanmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita bersyukur kita telah menyembah Tuhan pada malam hari ini. Saat ini, mari siapkan hati, Alkitab, dan buku catatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Roni Sayu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, yang kami percaya, yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hari ini kami mau kembali beribadah. Kami mau diberkati ketika kami telah memuji, menyembah Tuhan bersama dengan para pelayan-Mu di tempat ini, bersama dengan rekan sekerja Allah di tempat ini. Kami telah menyenangkan hati-Mu dan kami percaya kemuliaan Tuhan telah diagungkan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau Tuhan Yesus membuka hati kami, agar Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian akan apa yang akan kami dengar melalui hamba-Mu ini Tuhan, yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan
yang senantiasa boleh memberikan kemampuan untuk kami boleh mengerti akan yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Rancangan-Mu, bukan rancangan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan hari ini ketika kami beribadah, sungguh-sungguh ibadah yang mengandung janji. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, inilah saatnya kami menerima, yaitu firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita bersama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam surat Paulus. Surat Paulus yaitu kepada jemaatnya di Roma. Roma pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama. Saudara di rumah boleh membaca bersama-sama. Dimulai dari temanya. Temanya yaitu mengatakan keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Yuk kita baca di ayat yang ke-30 dan 31 sampai dengan 33, 3, 2, 1 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat yang ke-31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ayat yang ke-33, ayat yang terakhir kita baca, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian pembacaan ayat buat malam hari ini dalam ibadah kita. Dan lewat pembacaan ini, malam hari ini saya akan berikan tema yaitu living by faith. Hidup dengan iman, ya, hidup dengan iman. Dan di sini Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaatnya di Roma bagaimana ada sesuatu yang salah dalam kehidupan bangsa Israel mengenai tentang iman ketika dia mencari kebenaran. Dan kebenarannya itu dia lakukan dengan yaitu kekuatannya, dengan yaitu kemampuannya, yaitu dengan yaitu apa yang dia miliki. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi kesalahannya bagi bangsa Israel karena mencari kebenarannya dengan perbuatannya. Dan kita akan melihat di sini tema besarnya sudah jelas mengatakan bahwa keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Berarti hidup dengan iman yang seperti apa yang harus kita mengerti. Sehingga Rasul Paulus mengajak yaitu jemaat di Roma dalam pelayanannya untuk mengerti agar mereka hidup dengan iman yang benar, yang sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan mereka harus lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya juga ingin mengajak saudara. Dengan keadaan seperti ini saudara harus benar-benar mengerti hidup dengan iman yang benar, iman yang sesungguhnya, sehingga saudara mempercayai Tuhan, sehingga juga apa yang saudara lakukan menghasilkan yaitu berkat dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar saudara mengerti yaitu apa yang dimaksud oleh penulis Rasul Paulus mengenai yaitu
tulisan dalam 4 ayat ini, di dalam 30, 31, 32, 33 kita akan menggali. Dan saya berharap saudara memperhatikan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-30 saudara, di sini kita akan belajar bagaimana kita hidup dengan iman yang benar, yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-30 jelas dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Jadi ada bangsa yang lain, ya, ketika dia mencari kebenaran, mereka menemukan kebenaran itu. Tetapi bangsa yang Tuhan pilih, dan lewat bangsa inilah kebenaran itu muncul, yang menyelamatkan yaitu bangsa-bangsa yang lain. Tetapi mereka tidak mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Why? Kenapa? Dan disinilah kita akan memahami yang sesungguhnya arti kebenaran lewat iman kita kepada Tuhan. Dan kita terus lihat apa yang salah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Padahal bangsa ini adalah bangsa yang Tuhan pilih untuk membawa bangsa lain untuk mengenal sang kebenaran itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-31, kita lihat ayat yang ke-31, dikatakan, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Perhatikan di sini, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum tersebut. Karena kenapa? Dia tidak sampai kepada hukum tersebut. Karena kenapa? Ini jawabannya di ayat yang ke-32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Perhatikan di sini saudara. Karena mereka mengejarnya dengan perbuatan, bukan karena dengan iman. Berarti di sini kita harus pisahkan dulu apa itu iman, apa itu perbuatan yang dimaksudkan. Padahal Ibrani mengatakan, Ibrani pada pasal yang kedua, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi Pak Pendeta, bukankah yaitu bangsa Israel sudah benar apa yang dilakukan ketika dia mengejar hukum supaya mereka hidup di dalam kebenaran? Tetapi kenapa mereka menjadi batu sandungan? Padahal mereka adalah bangsa yang Tuhan pilih. Dan dari bangsa inilah muncul kebenaran itu, yaitu di dalam Yesus. Perhatikan saudara. Ternyata di sini ada kesalahan. Perbuatan mereka lah yang salah di hadapan Tuhan. Perbuatan yang mana? Karena mereka tidak percaya kepada kebenaran yang telah datang di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ketika bangsa yang lain percaya Yesus adalah kebenaran, mereka menerima kebenaran itu. Tetapi lihat, bangsa ini tidak menerima kebenaran, sehingga yang mereka lakukan dengan kebenarannya, dengan perbuatannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya untuk melakukan hukum itu, agar mereka hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Padahal yang Tuhan inginkan bukan hal yang itu, tetapi hal yang kau harus percaya bahwa kebenaran itu telah datang untuk membenarkan kehidupan mereka bagi setiap yang percaya. Coba kita buka Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sini? Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Coba kita lihat, siapa itu kebenaran? Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini jelas saudara, bahwa ketika kita percaya kebenaran itu adalah Yesus, maka kita sudah hidup di dalam iman. Ya, kita sudah hidup di dalam iman. Dan di sini kita diingatkan bagaimana kita hidup dengan iman, bukan dengan perbuatan. Perhatikan, iman tanpa perbuatan. Berarti ada kata iman dulu baru menyertai perbuatan. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama.
Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya menggunakan bahasa saya. Iman dalam keseharian harian yang saya lakukan, saya menggunakan bahasa saya. Iman itu seperti ini. Sesuatu yang belum terjadi, yang belum kita lihat, yang kita melepaskan, yaitu semua kekuatan kita, kemampuan kita, kebijaksanaan kita. Tetapi kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, menyatukan diri kita kepada Tuhan untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Itulah yang terjadi di dalam kehendaknya, di dalam kehidupan kita. Itulah iman. Dan ketika kita melakukan ini, ya tetap ada perbuatan juga. Tapi kita percaya bahwa itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita belum lihat, ya. Lalu kita belum apa lagi? Belum terjadi. Kita melepaskan semuanya kemampuan kita. Kita melepaskan semuanya, yaitu kekuatan kita. Kita melepaskan semuanya kebijaksanaan kita. Tapi kita mengikat, yaitu mempersatukan, yaitu hidup kita kepada Allah. Dan mempercayai apa yang Allah katakan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Saya akan membawa saudara untuk lebih mengerti lagi kenapa bangsa yang Tuhan pilih tetapi tidak sampai kepada kebenaran itu. Ya. Bangsa yang Tuhan telah percayakan tetapi tidak sampai kepada, yaitu iman mereka masing-masing kepada Tuhan. Coba kita buka Roma pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Perhatikan di sini saudara. Di sini dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Saya jelaskan dulu. Perhatikan di sini saudara. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat. Ini yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Melakukan hukum-hukum Taurat kebenaran Allah yang telah dinyatakan. Perhatikan saudara. Perhatikan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Di sini tadi saudara, ada pembagian. Di sini yang dilakukan oleh manusia yang terus mengejar oleh bangsa Israel, tetapi di sini dikatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Di sini berbicara tentang Yesus Kristus yang pernah disampaikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi bahwa akan datang juru selamat, dialah kebenaran itu, ya. Dan di sini jawabannya di ayat yang ke-22. Perhatikan di ayat yang ke-22. Roma 3 ayat yang ke-22, ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Sekali lagi, kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus. Jadi kebenaran Allah yang sesungguhnya ketika kita mempercayai Yesus, itulah yang menjadi kebenaran bagi kita. Sehingga saudara dan saya akan hidup oleh karena percaya. Walaupun belum terjadi, walaupun belum saudara lihat, saudara melepaskan kekuatan saudara, kemampuan saudara, kekuatan saudara, melekatkan diri kepada Tuhan dan mempercayai apa yang Dia katakan melalui kehendaknya. Maka itulah kebenaran yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Lihat ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya. Dia melakukan hukum itu agar kenapa? Agar dia hidup di dalam kebenaran. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Sehingga dia mencari dengan perbuatannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Tetapi dia tidak percaya bahwa Mesias yang telah dinubuatkan, tadi dikatakan oleh kitab para nabi, ya, bahwa dikatakan oleh kitab Taurat akan datang penyelamat sebagai kebenaran itu. Dia tidak percaya. Karena kenapa? Karena dia melakukan dengan kemampuan dia, kekuatan dia. Sehingga dia masih terus hidup di dalam dosa. Sehingga di ayat yang ke-24 mengatakan, ya, tepat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam
Yesus Kristus, kita telah dibenarkan ketika kita percaya dengan Yesus. Itulah namanya kasih karunia. Coba kita lengkap 27 dan sampai 28. 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasar apa? Iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena apa? Iman. Bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan, saudara, saya tidak mau membahas lebih jauh tentang hukum Taurat. Memang hukum Taurat tetap dilakukan, dikerjakan. Ya. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Tapi dengar, memang bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Tetapi untuk apa? Menggenapi hukum Taurat dengan apa? Hukum kasih. Itulah kasih karunia. Ketika engkau percaya kepada Dia yang pernah datang, Dia telah menebus saudara dari dosa saudara. Karena kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin ingatkan kepada saudara, supaya saudara mengerti sesungguhnya tentang kebenaran. Kebenaran yang Rasul Paulus ajarkan bagi kita semua. Bukan karena perbuatan kita sehingga kita dibenarkan, tetapi oleh karena kasih-Nya sehingga kita hidup di dalam kebenaran, agar kita tidak menjadi batu sandungan. Coba kita kembali lagi saudara. Kembali lagi dalam Roma 9 ayat yang ke-33. Roma pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Perhatikan di sini saudara. Ketika kita cukup percaya saja di dalam kehidupan kita bahwa Dia yang telah membenarkan kita, bahwa ketika kita cukup percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, maka Dia yang akan membenarkan jalan-jalan kehidupan kita. Disinilah letak bagaimana kehidupan kita hidup di dalam iman. Saya akan berikan contoh. Ada beberapa contoh orang-orang yang hidup di dalam iman. Dan saya percaya saudara, dengan demikian maka kita akan mengerti rencana Tuhan, apa yang telah Tuhan siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan melihat yaitu di dalam Roma pada pasal yang keempat ayat yang kedua dan ketiga. Di sini berbicara bagaimana Abraham hidup bukan karena perbuatannya, tetapi ketika dia percaya untuk menantikan apa yang telah Tuhan janjikan mengenai keturunan, maka disinilah dia mempercayai apa yang Tuhan katakan menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kebenarannya Allah terjadi ketika Abraham percaya, bukan karena perbuatannya, tetapi sekali lagi karena dia percaya. Walaupun dia harus menantikan cukup lama, tetapi dia percaya bahwa Tuhan, apa yang Tuhan janjikan tentang bintang itu keturunannya, dan pasir-pasir itu yang seperti pasir keturunannya akan disediakan, bahwa dia hanya cukup percaya. Kita lihat Roma pada pasal yang keempat ayat yang kedua. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Di ayat yang ketiga, sebab apakah yang dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan, bukan karena perbuatannya, tetapi karena apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Living by faith berbicara ketika engkau percaya, ya engkau sertai dengan perbuatan, tetapi engkau percaya terlebih dahulu, baru engkau tinggal di dalam perbuatan itu. Sehingga dengan demikian engkau akan melihat, yaitu orang yang hidup di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini salah satu contoh orang yang hidup di dalam iman, yaitu Abraham hidup di dalam iman. Dan selanjutnya siapa lagi? Ya Daud juga hidup di dalam iman ketika dia mengalahkan Goliat. Ya, mengalahkan Goliat, dia hidup dengan iman. Ya. Jadi siapa lagi? Ya Ayub, dalam penderitaannya dia terus percaya. Ya, dia keluar, dia lepas dari penderitaannya. Dia hidup di dalam iman. Dan saya percaya saudara, jika hari-hari ini, ya,
engkau melihat keadaan ini, ya belum baik kondisinya, ya kondisi keadaan, ya, baik keuangan saudara, ekonomi saudara, usaha saudara, apapun belum baik. Tetaplah engkau tinggal di dalam iman. Tinggal di dalam iman. Gambaran-gambaran inilah yang Tuhan inginkan. Jangan dengan kekuatanmu. Jangan dengan kekuatanmu. Ya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan ketika engkau melangkah. Dimanapun engkau berada. Andalkan Tuhan. Sebelum engkau melangkah, terus engkau beriman. Pasti aku diberkati Tuhan. Pasti aku sukses. Pasti aku akan diangkat naik. Pasti aku akan dipulihkan. Dimanapun kita berada. Dan ketika kita melakukan ini dengan benar, maka saya percaya, maka kehidupanmu adalah kehidupan yang tinggal di dalam iman. Tidak engkau mengandalkan kekuatanmu, tapi engkau mengandalkan Tuhan. Dan ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka engkau akan melihat bahwa apa yang engkau percaya kepada Tuhan, akan Tuhan genapi, akan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah tersampaikan. Dan aku percaya Tuhan, setiap apa yang senantiasa setiap jemaatmu dengar malam hari ini boleh diberkati, dan kami percaya biarkan apa yang senantiasa menjadi bagian yang mereka dengar boleh senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan hari ini juga kita akan menerima sakramen perjamuan kudus dengan iman. Lewat tubuh dan darahnya yang kita makan, yang kita minum bukan lagi roti dan anggur, melainkan tubuh dan darahnya. Jadi dasar dari Alkitab yang saya ambil, bagaimana kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, saya ambil dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat 23, 24 sampai ke 25. Demikian pembacaan kita untuk kita masuk dalam sakramen ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Selanjutnya di ayat yang ke-24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita angkat roti di atas kepala kita dan kita katakan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, agar kami tidak lumpuh, tidak koma, kami tidak pikun. Kami percaya kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tolak ruangan ICU, kami tolak ruangan operasi, aku tolak kanker, aku tolak miom, aku tolak tumor, aku tolak sakit penyakit apapun juga. Kami percaya dari ujung rambut sampai telapak kaki, lewat kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus, setiap kami malam hari ini diberkati sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terima roti, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Dan selanjutnya mari kita angkat, yaitu anggur, pot anggur yang saudara sudah siapkan di rumah. Dan
Mari bersama-sama kembali kita ucapkan, yaitu pengakuan iman kita, di mana anggur akan diubah menjadi tubuh Kristus. Mari kita angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan surga. Kami berdoa, kami punya rumah di surga, kami punya rumah di bumi. Kami percaya lewat kuasa darah Yesus kami diberkati Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa yang kami pegang, apa yang kami injak, Tuhan hadirkan keberhasilan. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai malam hari ini kami tolak migrain. Kami tidak sakit kepala, kami tidak sakit vertigo, kami tidak sakit pendarahan, kami tidak sakit kiste, kami tidak sakit tumor, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak penyakit kulit. Darah kami normal, kami percaya kami tidak darah tinggi, kami tidak darah rendah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lewat darah Yesus yang membalut menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ada yang lain yang saudara ingin doakan, saudara bisa berdoa. Dan hari ini kau percaya setiap doa-doamu, apa yang kau sampaikan, permintaanmu, pengharapanmu di hadapan Tuhan, tingkap-tingkap kerajaan surga Tuhan bukakan, agar doamu, doaku hari ini setiap saudara yang terima tubuh dan darah Kristus diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbeban berat terima kelegaan dari Tuhan. Naikkan doamu sejenak di hadapan Tuhan. Kembali bersama-sama. Yang keempat, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa perjamuan kudus ini melebihi daripada roti mana. Dan kami percaya bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Pertama, setiap hari selama 40 tahun tinggal makan tidur, artinya hidupnya diberkati. Kedua, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari jubahnya baru, artinya kami mulia, siap terbang ke surga. Ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari kasutnya selalu baru, artinya tidak jadi ekor, kami menjadi kepala. Kami tidak turun, kami naik. Kami tolak gagal, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Kami percaya lewat kuasa darah Yesus setiap kami diberkati Tuhan, penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita telah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Malam hari ini kita telah diberkati lewat ujian penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita percaya malam hari ini bahwa di dalam ibadah kita ada kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi di rumah saudara masing-masing. Puji Tuhan, dan kita siapkan minyak. Dan kita angkat, bila saudara-saudara menyiapkan minyak, kita angkat. Kita doakan agar minyak ini menjadi minyak urapan yang memberkati saudara dan saya. Bersama-sama kita angkat minyak di tangan saudara dan kita ucapkan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, minyak yang senantiasa memberkati kami semua,
Ya, dan senantiasa juga mengangkat setiap kami dari segala beban, permasalahan, pergumulan, memberkati kami. Dan lewat minyak ini kami percaya setiap sakit penyakit kami, ketika kami oleskan, yang sakit disembuhkan. Ketika kami oleskan juga yang terikat, juga yang dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan. Ketika kami pakai, kami percaya juga ini akan membawa kami sebagai orang-orang yang mempunyai tanda kesukaan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh kemuliaan. Mari saudara kita olesi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita buat malam hari ini, mari kembali kita bersyafaat sebelum kita menerima, yaitu doa berkat yang akan senantiasa kita terima. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati ibadah ini Tuhan. Siapapun yang malam hari ini yang telah menyaksikan yaitu ibadah kami percaya ketika mereka menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit, kelemahan, apapun juga, Tuhan kami berdoa hari ini Tuhan jumpai, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan angkat kelemahan mereka. Aku percaya Tuhan Engkau yang mengatakan bahwa di dalam ibadah mengandung janji. Allah Roh Kudus, Allah yang kami percaya, Engkau jumpai mereka semuanya. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi pada saat ini. Sembuhlah yang sakit, lepaslah yang setiap mereka yang terikat akan setiap ketakutan dan kekhawatiran, lepas dalam nama Yesus. Bahkan mereka juga yang mengalami kelemahan-kelemahan di dalam setiap kehidupan mereka yang mereka hadapi pandemi pada saat ini Tuhan. Keadaan kekhawatiran itu pada saat ini terimalah kelegaan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan pasti akan terjadi. Dan tak lupa juga kami terus berdoa bagi gereja kami. Tuhan berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Julian Lau bersama dengan ibu, anak, mantu, cucu. Tuhan berkati selalu dalam pemeliharaan, dalam bimbingan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan yaitu keluarga ini. Dan tak lupa juga kami berdoa para hamba-hamba Tuhan, para pengerja, para jemaat-Mu juga Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam protek Tuhan, dalam kasih dan kuasa Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa apa yang mereka lakukan, mereka rencanakan dalam keadaan ini, Tuhan terus senantiasa memelihara kehidupan mereka. Dan kami berdoa juga buat bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke, dari Roti sampai Miangas, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan kasih anugerah penyertaan perlindungan Tuhan selalu ada bagi bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi kota kami juga Sulawesi Utara. Diberkatilah Sulawesi Utara. Apapun yang menjadi perencanaan bagi kota kami akan mensejahterakan bagi setiap rakyatnya. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, kota Manado penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan untuk seterusnya Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi doa kami. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami buat malam hari ini, kami rindu Tuhan agar tangan Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap kami. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mendengar dan telah menyaksikan dan telah membaca bahwa apa yang telah Tuhan siapkan akan berkat yang terjadi kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan biarkan berkat yang sama, yang kau yakini, yang kau percaya, yang kau dengar, yang pernah kau saksikan juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah setiap apapun yang kau rencanakan. Diberkatilah setiap apapun yang kau kerjakan. Diberkatilah apapun yang senantiasa yang menjadi milikmu. Dan diberkatilah juga apapun yang senantiasa yang kau rencanakan untuk masa depanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan senantiasa melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berkat kasih dan anugerahnya menjadi bagian milikmu. Terimalah berkatnya, rahmatnya, anugerahnya, kasih dan perlindungannya dan penyertaannya terus memberkati dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya yang telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu
Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh. Kami bersyukur Anda telah mengikuti ibadah tengah minggu His Grace Church. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Keep safe, stay healthy, and God bless you. Bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Yesus seumur